You think we'll make it? Not without my team. We do this together. Assalamualaikum kaum film, datang lagi di channel JR Film. Saat ini JR Film akan membahas alur cerita film, Vince. Film ini disutradari oleh Miguel Sapochnik. Film ini dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kondisi ketika planet bumi mendekati kehancuran, dengan peran utama Vince Weinberg, diperankan oleh Tom Hanks. Pada saat itu kondisi bumi sangat mengerikan karena 10 tahun sebelumnya terjadi solar flare atau gelombang matahari yang menyebabkan planet bumi kehilangan lapisan ozon. Akibatnya, bumi berubah menjadi tempat yang gersang dan memiliki cuaca yang ekstrim serta tidak bisa dihuni manusia seperti sedia kala, ditambah lagi ancaman sinar ultraviolet yang membahayakan manusia. Sebelum masuk ke alur cerita film, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video baru dari channel JR Film. Start film memperlihatkan seorang pria bernama Vince menembus badai pasir di kota St. Louis dengan memakai baju pelindungnya. Terlihat di sekelilingnya puing-puing mobil dan gedung yang sudah tidak berpenghuni. Perangkat di lengan Vince berbunyi, mengingatkan bahwa radiasi ultraviolet sedang tinggi. Ditemani robot pengangkut ciptaannya yang dia beri nama Dewey, Vince memasuki bekas supermarket. Mencari sisa-sisa apa saja yang bisa dimanfaatkan. Beruntung, dia menemukan satu kaleng makanan anjing. Setelah dirasa tidak ada lagi yang tersisa, dia kembali dengan mengendarai truk proyeknya. Tak lupa sebelum pergi, dia menandai supermarket tersebut dengan piloks bahwa tempat ini sudah dia jelajahi. Perangkat di lengannya kembali memberi peringatan, badai besar sebentar lagi datang. Vince tersentak saat 500 meter di depannya terlihat badai pasir yang bergulung-gulung menuju ke arahnya. Dengan cepat dia memutar truknya, tancap gas menuju tempat berlindungnya. Sampai di kediamannya, dia langsung membersihkan diri, juga membersihkan Dewey. Lalu menemui anjingnya yang bernama Goodyear. Terlihat anjingnya sangat senang. Vince kemudian memberikan makanan anjing yang dia temukan pada Goodyear. Vince melanjutkan pekerjaannya, memindai semua buku yang dia miliki untuk dikonversi menjadi data digital. Data digital itu akan dia transfer ke robot yang sedang dia ciptakan, robot dengan AI yang canggih, yang diharapkan bisa belajar sendiri. Dia berharap, robot tersebut akan menggantikan mengasuh anjingnya saat dia sudah mati. Setelah transfer selesai, dia menghidupkan robotnya. Dia mulai berkomunikasi dengan robotnya yang masih berupa kepala tersebut. Dia memberi instruksi bahwa robot tak boleh melukai manusia, namun instruksi yang utama adalah robot harus melindungi anjingnya, apapun yang terjadi. Tiba-tiba cuaca di luar menjadi buruk, bahkan listrik sempat padam. Vince menyambungkan informasi cuaca ke robotnya agar robotnya bisa memprediksi cuaca. Robot pun meramalkan, dalam 24 jam ke depan akan terjadi badai besar di tempat itu yang akan berlangsung dalam 40 hari. Vince panik. Persediaan makanannya tidak akan cukup untuk 40 hari. Mereka harus meninggalkan tempat itu. Dengan segera, Vince menyelesaikan membangun tubuh untuk robotnya, lalu mengajarinya berjalan. Setelah persiapan selesai, mereka pun segera berangkat menggunakan mobil. Tujuan mereka adalah jembatan Golden Gate. Dalam perjalanan, terlihat samping kiri kanan hanyalah padang pasir yang kering. Sang robot bertanya kemana para penduduk St. Louis yang harusnya berjumlah 600.000 jiwa. Vince pun menjelaskan tentang bencana besar yang terjadi beberapa tahun lalu. Saat matahari meledakkan sinar gamma dan menghancurkan lapisan ozon. Akibatnya, semua makhluk hidup nyaris punah. Alarm peringatan berbunyi lagi, tornado terdeteksi. Vince mempercepat laju mobilnya. Namun, dia tersadar mereka kalah cepat. Vince memutuskan bahwa mereka harus berhenti dan membuat pertahanan. Dengan dibantu robotnya, dia mengunci mobilnya dengan kabel baja dan pasak ke tanah. Tornado pun lewat dan mereka selamat.
Tapi salah satu ban pecah dan mereka harus menggantinya. Karena tidak menemukan dongkrak, saat mengganti ban, robot mengangkat mobilnya. Saat malam, perjalanan dihentikan dan mereka beristirahat. Vince mengobrol dengan robotnya yang sangat pintar tersebut. Dia mengajarkan banyak hal. Dia akhirnya memberi nama robotnya dengan panggilan Jeff. Hari berganti dan perjalanan dilanjutkan. Saat mencapai Salt Lake City, mereka berhenti di sebuah bekas kafe. Vince turun bersama anjingnya tanpa menggunakan baju pelindungnya. Saat Vince di dalam kafe, Jeff dengan rasa ingin tahu yang tinggi tiba-tiba mencoba menjalankan mobilnya. Hanya beberapa meter dia menabrak mobil terparkir di depannya. Vince marah dan menyuruh dia kembali. Dia menyuruh Jeff jangan seperti anak kecil. Dalam perjalanan berikutnya, Vince akhirnya memutuskan mengajari Jeff untuk menyetir. Kondisi Vince semakin lemah karena terlalu lama terpapar radiasi UV. Jeff pun akhirnya menggantikannya menyetir. Mereka sampai di Denver. Saat Vince masih tidur, Jeff turun mengajak Dewey untuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Vince terbangun dan panik saat tidak menemukan Jeff. Dia segera memakai baju pelindung dan menyusul mereka. Sementara itu, Dewey menemukan sekotak makanan. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan. Saat Dewey mencapainya, dia pun hancur berkeping-keping terkena jebakan. Vince yang menemukan Dewey pun sedih. Dia kemudian mematikan Dewey dengan menekan tombol off-nya. Vince memarahi Jeff, saat tiba-tiba terdengar suara dari sudut lain. Mereka segera pergi dari tempat itu. Saat malam tiba, Vince menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh mobil lain. Saat melewati jalan laying, Vince menyuruh Jeff banting setir keluar jalan raya. Dia berencana bersembunyi di bawah jembatan. Namun ternyata jembatan terlalu rendah. Panel surya yang ada di atas mobil tersangkut dan rusak. Penguntit mereka sudah pergi. Vince putus asa. Tanpa panel surya, dia tidak punya harapan untuk mencapai Golden Gate. Vince pun bercerita ke Jeff. Kepunahan manusia bukanlah diakibatkan bencana ledakan gamma matahari, beberapa tahun lalu. Namun setelah bencana itu, manusia saling bunuh untuk memperebutkan apa saja yang tersisa. Dia juga bercerita dari mana dia mendapatkan Goodyear. Saat itu, karena dia yang pengecut, dia menyaksikan ibu dan anak dibunuh di depan matanya. Dia pun memelihara Goodyear yang merupakan anjing anak itu untuk menebus kesalahannya. Perjalanan dilanjutkan. Mereka hampir mencapai San Francisco. Tiba-tiba Jeff melihat kupu-kupu terbang dan menabrak kaca mobilnya. Jeff pun membangunkan Vince. Vince pun keluar mobil dan menyadari bahwa tidak ada radiasi UV di tempat itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia keluar siang hari tanpa memakai baju pelindung. Vince pun takjub melihat kupu-kupu beterbangan dan hinggap di tangannya. Vince mengajak Jeff untuk duduk bersantai sambil makan di luar mobil. Vince pun menceritakan kenapa tujuan mereka adalah Golden Gate. Dulu, ayah Vince adalah seorang pengusaha yang jarang sekali pulang ke rumah. Pada suatu saat, ayahnya mengirimkan sebuah kartu pos bergambar Golden Gate dan menuliskan pesan bahwa ayahnya menunggu Vince di sana. Vince menyuruh Jeff berjanji untuk melanjutkan merawat Goodyear karena saat ini dia sedang sekarat. Jeff pun menyanggupinya. Jeff bahkan sempat bermain lempar tangkap bola tenis bersama Goodyear, meskipun saat Goodyear mendapatkan bola yang dilempar Jeff selalu dia kembalikan kepada Vince. Vince kemudian batuk dan muntah darah. Dia pamit untuk beristirahat. Sebelum masuk mobil, dia menjabat tangan Jeff dan memeluknya. Lalu dia berbaring di dalam mobil. Rupanya saat itu adalah momen-momen terakhir Vince. Saat senja tiba, Jeff mendengar Goodyear yang sedang menggonggong di dalam mobil di mana ternyata Vince telah menghembuskan nafas terakhirnya. Jeff membakar jenazah Vince. Saat pagi tiba di mana Jeff masih dilanda kesedihan yang mendalam, Jeff tiba-tiba teringat Vince yang biasanya memberi makan pada Goodyear. Dia pun mengambil makanan anjing dan memberikannya pada Goodyear.
Sore harinya Jeff masih tampak sedih. Dia duduk merenung saat itu datang Gutierre memberikan sebuah bola tenis. Mereka pun bermain tangkap bola tenis. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanan ke Golden Gate, San Francisco untuk mewujudkan keinginan Vince. Sesampainya di Golden Gate terlihat aliran sungai dan tanaman hijau di sekitar mereka. Saat di jembatan Golden Gate dia pun menempel surat pos milik Vince yang menandakan dia telah berhasil sampai di sana, dan Jeff pun mengajak Gutierre mencari sekelompok manusia yang juga selamat sampai di Golden Gate. Dan film pun tamat. Terima kasih Sapo, salam hormat dan jumpa lagi di alur film berikutnya.